Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini tuh aku mau unboxing yaitu Technospark 20 Pro Plus. Aku penasaran banget gimana bisa harga handphone di 2.600.000, 2 jutaan atau 2 juta setengah lebih sedikit bisa dapat HP layar melengkung MediaTek G99 Ultimate dan 120 Hz. Gila nggak tuh? Nah, seperti biasa untuk di tampilan depannya bisa lihat di sini tuh dapat dikasih gift tempered glass tulisannya. Di sini tuh ada garansi TAM, yang box sebelumnya nggak ada tulisan TAM-nya sih. Dan di sini tuh RAM-nya 8GB, internal 256GB, pakai MediaTek G99 Ultra Burst Processor, yang mana katanya ada embel-embel ultimate-nya. Terus di sini tuh layarnya 120Hz Curved AMOLED Screen Display. Sebelumnya di Transsion Holding ngasih handphone Curved AMOLED atau handphone yang lengkung termurah itu di itel S23 Plus yang harganya di bawah 2 juta udah bisa dapat layar melengkung. Nah, ini tambah dikit lagi, tambah 500 ribuan, udah bisa dapat 120Hz MediaTek G99. Wih, gila cakep. 108 megapiksel ultra sensing kamera, charge-nya 33 watt super charge, terus speakernya katanya bisa sampai 400%. Wih, dual speaker DTS. Mantap. Sebelah kirinya seperti ini, sebelah kanannya seperti ini, atasnya seperti ini, bawahnya seperti ini. Ada tempat IMEI dan garansinya 12 plus 1 bulan ya, berarti 13 bulan garansinya. Nah, untuk belakangnya cuma sedikit aja highlightnya, dimana 120Hz Curved AMOLED, 108 megapiksel super sensing kamera, terus 32 megapiksel glowing selfie, pakai MediaTek G99 dan stereo dual speaker 400 big volume. Nah, ini kalau seperti ini handphone ini recommended banget sih. Tekno ini kayak macam jual modal aja ya, atau mau rugi gitu ya. Kita langsung aja coba tes, buka apakah sebagus itu. Kita kletek aja, set, nice. Bismillahirrahmanirrahim, boom. Pertama-tama yang didapetin handphonenya, terus dapat kayak macam kartu gitu Tekno yang garansi 12 sampai 1 bulan. Terus dapat tisu atau perekat untuk kita pasang tempered glassnya, kartu garansi, buku petunjuk manual book ya, tempered glassnya yang udah melengkung dan juga sampingnya hitam. Udah pasti ini presisi banget soalnya udah dibawaan dari handphonenya. Nah, ini casingnya yang bening dan modelnya karet. Terus dapat chargernya yang 33 watt 11 volt 3 ampere ya. Untuk kabelnya biasa warna oranye, ini warna oranye, kabelnya warna putih. Untuk portnya warna oranye dan masih dari USB Type A ke USB Type C. Nah, jadi seperti inilah kelengkapan yang didapat dari unboxing Technospark 20 Pro Plus. Kita langsung aja fokus ke handphonenya. Nah, jadi ini dia handphonenya. Misalnya lihat sendiri di plastiknya ini seperti biasa ada tulisan ya, bukan plastik polos. Ada tulisan Technospark 20 Pro Plus 120Hz Curved AMOLED. Ini seperti yang kayak di belakangnya tadi, dia nunjukin highlightnya. Dan kita langsung aja kletek nih. Woi, ini bagian dari yang aku suka nih, satisfying banget nih. Woi, yes, nice. Oke. Ini juga kita kletek nih. Nah, jadi handphonenya seperti ini untuk belakangnya. Aku sengaja beli yang warna putih biar cerah, cantik, elegan, dan wih, ini plastik sih, plastik. Hanya saja belakangnya kayak glitter-glitter gitu, dan plastiknya juga nggak mengkilap gitu. Jadi kalau misalnya kena sentuhan jari nggak gampang kotor, nggak gampang berpinjar-pin minyak gitu ya, meninggalkan sidik jari nggak. Di bagian kameranya di sini tuh baru berkilat. Ini mungkin kok dipegang ke tangan, nah ada tersisa kayak sidik jari gitu. Tapi di sini tuh modelnya kilatnya cantik ya, kayak macam air gitu nih bagian sininya. Terus flashnya di sini, terus kameranya seperti ini, mengingatkan aku sama Huawei Mate 30 Pro yang dia di tengah-tengah tapi bulat gini juga. Gila sih, ini kayak macam kamera profesional banget ya, tapi gede gitu. Nah, ini juga kayaknya nggak bakalan bisa kita kasih heatsink. Kalau kita kasih heatsink, kasihan flashnya bakalan kena nih kalau dikasih heatsink. Tapi masih bisa ditaruh sih di sini ya. Terus untuk belakangnya kameranya di sini tuh kalau kita lihat ada 3, tapi yang jelas di sini tuh 108 megapiksel. Mungkin yang satunya cuma depth, satu laginya cuma gimmick atau nggak mungkin ultra wide sih. Yang jelas satunya depth, mungkin makro ya. Yang satunya lagi cuma fantasi aja nih ya, nggak ada apa-apa, cuma bulat doang. Kenapa nggak di sini aja flashnya? Tapi mungkin biar cantik aja nih, biar keren ya letak di sini ya. Ada 4 nih, sini nih kayaknya lampunya ada 4, tapi nggak tahu nih bener atau nggak. Nah, untuk di sini tuh ada tulisan Technospark. Untuk sebelah kanannya ada tombol power, terus volume atas bawah, habis itu kosong. Atasnya ada mic, nih pasti mic, terus ada speaker. Sebelah kirinya kosong.
Sebelah bawahnya ada speaker lagi, ya karena dia udah stereo speaker. Terus ada lubang charge yang Type C. Terus ada mic dan ada tempat SIM. Nah setelah aku mau buka SIM-nya, baru aku ingat ternyata tadi tuh kita nggak sempat nunjukin SIM-nya. Ternyata SIM-nya di paling bawah sini coy. Jadi sampai lupa aku ya nih. Tempat SIM-nya paling bawah di bawah kabel. Nah untuk tempat SIM-nya sendiri bisa lihat ada SIM 1 dan SIM 2. Nggak ada tempat micro SD ya. Tapi mengingat 256GB harusnya udah cukup lah ya. Nah untuk di depannya sendiri bisa lihat layarnya 6,78 inci Full HD 120Hz AMOLED curved screen ya, yang melengkung. Nah coba kita tes saja, langsung hidupin. Dan aku baru tahu kalau di sini tuh nggak dapat anti goresnya lagi ya. Biasanya kan brand Transsion Holding walaupun ngasih tempered glass di dalamnya kayak macam Infinix Note 30 Pro, nah biasanya dia ngasih anti gores lagi yang plastik. Di sini nggak ada ya. Nah, ini handphonenya udah hidup, bisa lihat. Jadi aku setting-setting aja dulu. Nah, jadi udah kelar untuk setting-settingnya, bisa lihat seperti ini. Dan tadi tuh aku udah nyobain fingerprintnya, ternyata mulus banget ya, smooth banget tuh. Bisa lihat fingerprintnya, smooth banget ya. Mungkin ya handphone sekarang di 2 jutaan, 1.900.000, bahkan di Itel S23 Plus aja fingerprint di layar udah cakep banget ya, udah cepat gitu. Jadi udah bukan sesuatu yang wow lagi ya. Nah di sini aku coba bandingin sama layar Infinix Zero 30 5G, bisa lihat. Jadi layarnya menurut aku lebih kurang aja sih. Besarnya juga sama. Terus penempatan kameranya juga sama. Lengkungannya juga sama ya, lengkungannya juga sama. Jangan-jangan layarnya si Zero 30 5G lagi yang ditaruh di sini ya. Jadi lengkungannya juga sama. Frame-nya juga hampir sama. Penempatan speakernya juga sama ya. Penempatan speakernya juga sama. Oh, tapi frame-nya beda. Di sini tuh kayak macam merata, di sini tuh enggak ya. Tapi penempatannya semuanya sama loh. Seriusan. Nah, penempatannya semuanya sama nih. Kalau asumsi aku pribadi ya, kemungkinan sih layarnya si Zero 30 5G yang ditaruh di sini ya, Zero 30 5G ya. Kemungkinan layar Zero 30 5G sama handphone ini tuh sama mungkin ya, soalnya kan sama-sama 120Hz ya. Terus AMOLED bahkan di pinggir-pinggirnya juga sama. Nah, kita ke pengaturan, bisa lihat ke ponsel saya. Nah, di sini tuh menggunakan HiOS based on Android versi 13.6.0. Androidnya sudah Android 14. Terus untuk chipsetnya di sini tuh tulisannya MediaTek Helio G99 Ultimate. Nih Helio G99 Ultimate apa lagi ya? Di Poco M6 Pro MediaTek Helio G99 Ultra. Di sini tuh Ultimate pula. Untuk RAM-nya 8GB plus 5GB virtual RAM yang bisa digedein lagi sampai 8GB. Kamera depannya 32MP, kamera belakangnya 108MP triple kamera. Tapi aku cek di GSM Arena tadi, dua kameranya itu cuma action doang atau tulisannya auxiliary lens. Nah, nggak tahu sih itu maksudnya apa, kayaknya emang gimmick doang sih, bukan depth juga. Nah, untuk internalnya 256GB kayaknya masih udah memakai UFS, tapi nggak tahu sih UFS 2.2 atau 3.1, kayaknya masih 2.2 ya. Yang penting udah UFS, baterai 5000 mAh. Layarnya bener-bener Full HD Plus di 1080x2436. Nomor bentukannya Di-Core V1327. Nah, untuk di settingan layar kita bisa lihat untuk rasio penyegaran layar atau refresh rate-nya. Gaya warna bisa dibuat agak-agak kebiru-biruan, warna terang atau warna asli ya nih. Pencegahan salah sentuh tepi, cerdas, kuat, lemah. Kita buat lemah aja ya, karena kita nggak mungkin salah sentuh ya. Penyimpanan. Nah, penyimpanannya udah kepake di 16,27GB dari 256GB. Nah, coba kita bersihin. Kira-kira ada aplikasi yang masih bisa dihapus lagi nggak nih? Nah, aplikasi yang bisa dihapus ternyata banyak, kayak TikTok, Google TV, WeLive, Facebook, pemutar pisa, MyHealth, WFM. Ini aku nggak pakai nih ya, penampilan file Tekno. Kita copot pemasangan aja guys. Nah, untuk fitur spesial bisa lihat di sini tuh ada dynamic port. Coba tes ya. Biasanya dia pengisi cas dynamic port. Nah, itu ya kayak macam di iPhone ya, Dynamic Island. Terus ada multi jendela kilat, fusi mem ya, penambah memori tadi. Terus panel pintar yang di sebelah sini nih. Ini dia. Nah, pendorong IM, terus ada mode anak, mode game, aplikasi ganda, asisten video. Terus ada kecerdasan mikro, ada anti-intip, HiOS Lab, aplikasi ganda, mode game. Mode gamenya ini ada manajemen game, penyempurnaan grafis, metode notifikasi. Oke, cuma itu doang. Nah, untuk di tampilan depannya UI-nya seperti ini, mirip kayak macam di Infinix sama Itel ya, sama aja itu ya. Nah, untuk di control centernya nih yang agak beda ya. Nah, di control centernya seperti ini guys. Bisa lihat ya, control centernya udah NFC, lokasi, kecerahan adaptif.
Nah, setelah aku sambungin ke WiFi, di sini tuh kita bisa lihat untuk pembaruan sistemnya, apakah ada pembaruan sistem yang terbaru. Belum ada updatean yang terbaru ya. Coba kita tes kameranya ya. Nanti di akhir video aku bakal nyobanya lebih banyak lagi. Nanti bisa kalian nilai sendiri aja untuk hasil dari kameranya. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Ada film, ada video, iCam, potret, super malam, dan lainnya. Lainnya juga lumayan lengkap. Ada Skyshot, video ganda, pro, dokumen, super makro, panorama, AR, space, video singkat, gerak lambat, selang waktu. Nah, kita lihat untuk kameranya bisa 0,6 kali atau 0,8 kali, nggak bisa ya, berarti nggak ada lensa super wide-nya. Terus di sini tuh di atas ini ada pengaturan, terus lampu flash, terus ada 108 megapiksel, berarti 108 megapikselnya juga ada modenya ya. Berarti ya itu pixel binning, bukan dari kamera asli 108 megapiksel. Yang mengingat harganya 2 jutaan nggak mungkin lah ya. Nah, di sini tuh ada banding rasionya, ada 1:1, 4:3 atau full. Aku saranin 4,3 aja sih, lebih bagus. Dan sini ada filternya. Nah, untuk di pengaturan bisa kalian lihat di sini tuh suara Rana, terus ada kisi, terus ada fokus AI, lokasi, beritahu tentang lensa kotor, cap air custom. Di sini tuh kita coba buat cap air aja biar jelas ada nama handphonenya. Terus ada timer, terus penyempurnaan potret AI, pindah kode QR ya. Kita tes kameranya. Oke, kita cobain sekali lagi. Nah, di sini tuh kan ada lensa super makro. Kita lihat lensa super makronya ini beneran pakai lensanya atau enggak ya, coba tes ya. Nah, berarti super makronya yang atas ini ya. Super makronya yang atas ini nih, kok aku tutup ya. Nah, kalau lensa yang biasanya yang bukan super makro, kita lihat coba. Tutup. Oh, enggak guys, berarti memang ada lensa makronya ya. Lensa biasanya yang ini, yang gede ini yang makro, yang bawah ini kayaknya cuma gimmick aja sih. Nah, untuk makronya kita tes yang tulisan-tulisan kecil. Nice. Nah, untuk videonya di sini tuh bisa sampai 1080 60 fps, bisa juga 2K 30 fps ya. Cuma aku gak nyaranin sih kalau 30 fps ya di 2K ya, soalnya 30 fps tuh nggak enak nekoknya. Mending 1080 aja 60 fps. Terus 720 fps, 720 nya nggak bisa 60 fps, cuma bisa di 30. Coba kamera depan. Nice, kamera depan bisa dijauhin lagi nih. Oh, ada pilihan jauh atau enggak ya. Nah, biasanya kamera depan merek Transsion Holding ini, Infinix, Itel, atau kawan-kawannya, ini biasanya ya, di depannya ini ada flashnya, coba kita lihat. Nah, kan bener ada lampu flashnya coy. Aku nggak menyadari sama sekali loh kalau ini ada lampu flashnya. Ternyata ada lampu flashnya itu di ujung situ ya. Untuk di videonya, kamera depan bisa 2K 30 fps dan 1080 60 fps. Terus untuk di kamera depannya ada super malam, lainnya, video singkat, selang waktu, video ganda, selfie lebar. Selfie lebar ini yang digeser-geser gini nanti sih. Nah, untuk kamera depannya, lumayan sih, kamera depannya lumayan ya. Nah, tadi tuh aku udah install beberapa aplikasi ya untuk kita ngetes. Yang pertama buka device info HW. Nice. Benar, Technospark 20 Pro Plus, Android 14. Terus untuk memorinya benar UFS ya, RAM-nya 8GB. Untuk chipsetnya MediaTek Helio G99 doang. Di sini nggak ada tulisan Ultimate, Ultra dan segala macamnya. Untuk core-nya 8. Untuk core yang paling gedenya itu di 2 kali 2,2 GHz, yang 6 kalinya 2 GHz doang. Cortex A76 dan A55. Untuk GPU-nya menggunakan Mali G57 MC2. Untuk layarnya benar ya, 2436 x 1080. Rasionya 20,3:9. White color gamutnya support. Untuk penyimpanannya RAM-nya di 8GB yang memakai LPDDR4X. Untuk penyimpanannya 228GB totalnya. Di 12 megapiksel kamera belakang, 8 megapiksel kamera depan, 2 megapikselnya kamera, berarti kamera depannya 8 megapiksel, max resolusinya 32 megapiksel. Kamera belakangnya cuma 12 megapiksel, max resolusinya 108 megapiksel. Makro. Untuk sensor sendiri lengkap, kecuali barometer. Untuk giroskopnya kita bisa cek. Kayaknya delay sih, tapi nggak tahu ya. Nanti kita coba di game PUBG ya untuk update selanjutnya. Nah, kita coba di Antutu Benchmark versi 10. Kita pertama-tama ngetes yaitu uji multi sentuhnya. Berapa jari nih support? 7. Harusnya 10 sih. Nah, kan 10 tapi masih kayak macam kacau gitu. Untuk storage testnya kita bisa lihat.
Nah, hasilnya di 41.501 dan untuk speed penyimpanannya lumayan ya, bisa tembus sampai 1000 untuk membacanya, untuk menulisnya di 800-an. Nah, kita langsung aja coba tes AnTuTu Benchmark versi 10. Nah, di sini tuh belum panas-panas banget ya, masih di 36,7 derajat. Dan untuk AnTuTu Benchmarknya dia pakai yang 3D Light ya, nggak bisa pakai yang 3D yang biasa, yang regular. Untuk hasil dari AnTuTu Benchmark kita bisa lihat di 400.000 dan paling tingginya itu di CPU, memori sama UI-nya ya. Untuk GPU-nya rendah banget di 41.000 doang. Nah, untuk panasnya dari 37 derajat sampai 39 derajat. Dan untuk baterainya kurang 3%. Kalau kita cek pakai termogan cuma tembus di 38 derajat aja nih. Kita coba juga di tes CPU throttling. Di sini tuh aku udah dinginin sebentar tadi handphonenya, ini udah di 33 derajat ya. Kita langsung aja tes CPU throttling di 10 menit. Nah, jadi udah 10 menit, hampir 11 menit ya. Kita tungguin aja biar pas 11 menit. Nice, sudah siap 11 menit. Dan untuk panasnya bisa kita cek di 37 hampir 38 derajat ya. Ya, seperti MediaTek G99 pada umumnya, di limit, nggak bener-bener ngeluarin performanya. Dan bisa lihat sendiri untuk max GIF-nya aja tuh di awal 175, masih di bawah 200. Dan untuk rata-rata ini 150-an, dan di sini tuh ada 2 kali menurun, hampir merah nih, di bagian sini nih hampir merah nih. Nah, itu di 137 yang paling rendahnya. Nah, seperti pada umumnya ya, MediaTek G99 selalu di limit. Nah, kita coba buka dari Mobile Legends, kita lihat untuk grafik dan frame rate-nya bisa apa. Terus di sini tuh untuk game turbonya seperti ini ya. Ada tangkapan layar, rekam layar, wifi, pembersihan, terus ada tampilan IPS, ada pengunci, terus di sini tuh ada kontrol tingkat e-sport. Nah, aku nggak tahu nih kontrol tingkat e-sport apa nih. Kontrol tingkat e-sport itu suhu mungkin perangkat akan ditingkatkan. Oh, berarti kemungkinan lebih di performain gitu ya, lebih di push ya. Soalnya di sini tuh ada juga mode performa ya. Ada mode performa, kontrol tingkat e-sport, terus di sini tuh ada kontrol suhu gaming. Begitu diaktifkan, kontrol suhu gaming dapat secara efektif mengurangi suhu gaming sehingga bermain game jadi lebih lama. Nah, ada kontrol suhu gaming, kalau diaktifin berarti dia kayak macam di limit gitu ya. Jadi kayak macam ditahan, mending gak usah dihidupin lah kalau kalian nggak takut ditahan. Nah, sensitivitas ketuknya bisa ditinggiin, daya geser layarnya bisa ditinggiin. Ada operatornya, ada mode rentetan, sembunyikan notifikasi, ada kecepatan bisa kita buat cepat. Transparasinya nih aku nggak tahu nih apaan. Terus ada mode anti sengaja, penyempurnaan grafis bisa kita buat semarak. Ada magic button ya, jadi magic button ini tombol volume, tombol plusnya bisa kita buat untuk jadi trigger ya, tapi janganlah ya, nanti cepat rusak gitu ya. Nah, yang penting di sini ada bermain game dengan layar mati, ini cocok banget kalau misalnya kita lagi download data game dalam. Tapi anehnya di sini bermain dengan layar mati dia nggak benar-benar mati, masih ada tampilan, misalnya lihat waduh, masih ada tampilan ini, masih ada tampilan redup. Jadi nggak benar-benar mati kayak sebelumnya atau kayak di Xiaomi. Mungkin memang nggak dibolehin kali sama Google. Jadi fitur ini tuh dihilangin tapi dipaksa sama Infinix. Tapi ya kayak gini jadinya, tetap aja nggak worth it ya. Pengubah suaranya sekarang udah nggak ada ya, sayang banget ya pengubah suaranya nggak ada. Nah, untuk di Mobile Legends sendiri, untuk di settingan grafisnya cuma bisa di ultra, terus frame rate-nya cuma bisa di super, nggak bisa di ultra. Nah, padahal sebelumnya kayaknya dulu aku pernah punya handphone apa ya, lupa ya, MediaTek G99 itu bisa sampai ultra loh ininya, tapi ini nggak bisa coy ya, sayang banget ya. Nah, kita coba PUBG pula, dan bisa kita lihat untuk di game turbonya PUBG sama aja sih, nggak ada perbedaan, sama aja. Kontrol suhu gaming juga ada. Nah, untuk di setting di PUBG bisa mentok, grafiknya bisa sampai HD high, HDR nggak bisa aktif. Untuk balance bisa ultra, untuk smooth ultra juga. Jadi sama kayak MediaTek G99 pada umumnya ya, nggak bisa smooth ekstrim, nggak bisa ekstrim pokoknya. HDR juga nggak bisa dibuka. Yaudah deh, berarti sama aja, nggak ada yang beda ya. Nah, kita bisa lihat untuk gyro sensornya kita bisa tes. Wih, ternyata gyro sensornya nggak delay dong. Seriusan, tapi emang gamenya berasa banget patah-patah ya. Tapi nggak delay nih. Nggak delay loh. Wih, mantap sih. Nah, kita coba putar video di YouTube di 1440-60. Nah, biasanya aku nyobanya di 2100 sih. Cuma aku cari-cari dari tadi di video yang biasanya aku nonton di handphone biasa yang bisa 2100. Di sini nggak ada cuy ya. Ya mungkin karena memang nggak kuat aja kali layar atau handphonenya. Tapi mengingat harganya 2 juta, aku nggak bisa berharap banyak. Dan untuk layar AMOLED-nya bisa lihat.
Nah, untuk hasil nonton video sendiri di settingan yang paling tinggi itu masih ada patah-patah ya. Masih ada patah-patah tipis-tipis tapi nggak terasa banget. Cuma kalau pas lagi dia pergerakannya halus banget itu terasa kayak macam 30 fps. Padahal kita nonton videonya itu yang 60 fps. Nah, untuk di fitur layar sendiri di sini tuh ada generator wallpaper AI. Di Infinix Zero 30 sebelumnya juga udah ada ya. Ini tuh updatean yang kalau kita buat misalnya panda jadi ini tuh AI kayak macam apa yang kita buat dia muncul gitu. Nah tuh, jadi kurang lebih seperti ini, itu Panda Earth. Terus ini tuh banyak lagi, ada fotografik, film, ada surrealis, permainan, ACGN, cyberpunk. Nah untuk di selalu tampilkan atau AOD, always on display, di sini tuh ada lengkap. Nah banyak pilihan, ada seperti ini, ada seperti ini, jamnya bisa pilih. Nah tapi untuk always on display-nya ini tuh nggak bener-bener always, soalnya di sini tuh nggak ada pilihannya, mau 5 detik, 10 detik, atau selamanya nggak ada pilihannya ya. Jadi cuma selalu tampilkan doang, terus nggak ada lagi nih. Nah, jadi udah aku cobain tadi, bisanya cuma di 10 detik. 1, 2, 9, 10. Mati. Nah, kita coba dengarin untuk suaranya, katanya kan bisa max sampai 400 ya. Kita coba tes, cari di pengaturan dulu di TS, suara di TS. Di sini tulisannya pintar. Terus nggak ada lagi untuk opsi lanjutan untuk suaranya. Oke deh. Udah paling gede ya. Kalau bisa gede lagi. Untuk suaranya besar, ya suaranya besar banget. Ya aku akuin ya, aku coba perbandingin sama Infinix Zero 30 yang harganya 4 juta aja. Lebih besar suara Technospark 20 Pro Plus ini ya. Tapi suaranya hancur banget kalau dibuat paling gede. Nggak hancur banget sih, cuma nggak enak aja dengar kalau dibuat paling full ya. Paling dikurangin 2 lah, atau dikurangin 1. Kalau dikurangin 1 masih bisa menikmatin ya. Dan kalau misalnya kita pakai casing seperti ini ya tampilannya ya. Kalau misalnya kita pakai casingnya, nah. Ini hasil video 2K 2K 30 fps. Jadi bisa lihat untuk pergerakannya, untuk getar-getarnya. Ini sengaja aku getar-getarin tipis. Nah ini tuh settingan 1080 60 fps. Ini sengaja juga aku getar-getarin tipis. Ceng. Sana matahari. Ini aku getar-getarin tipis ya, kita sambil jalan-jalan di pagi hari. Nah, di sini tuh ada settingan yang ada fitur stabilisasinya aktif, tapi dia bisa cuma 1080 30 fps dan hasilnya ini kiri kanan atas bawahnya kayak di crop gitu ya. Framenya kayak ada yang dipotong ya, kemungkinan ini ya permainan dari software. Kita lihat aja nanti. Ini aku sengaja aku getar-getarin, untuk hasilnya. Bisa lihat nanti apakah benar-benar bagus. Nah ini kamera depan 1080 60 fps,
Kamera depannya ini aku cakep banget ya, suka banget karena dia wide ya, wide. Nah, jadi ini tangan aku nggak terlalu jauh-jauh banget tapi udah wide banget gitu. Nah, bisa lihat tuh. Ini kalau ngebelakangin matahari. Jadi harga handphone segini udah worth it banget sih, di 2.500.000, 2.600.000-an dapat kamera yang sebagus ini ya. Ini kalau cahaya cukup. Kesimpulan dari aku, handphone ini di 2.600.000 atau 2.500.000 worth it banget. Dimana layarnya udah melengkung, 120 Hz, fingerprint di layar, terus juga pakai MediaTek G99 yang terkenal di handphone 2 jutaan itu masih oke banget. Terus juga kameranya juga nggak jelek-jelek banget, bagus. Dan untuk speakernya udah stereo, udah dual speaker. Dan untuk gyrosensornya nggak delay, gyrosensornya hardware bukan software. Jadi untuk di 2.500.000, 2.600.000-an handphone ini menurut aku sangat-sangat worth it ya. Malah aku mikirnya ini Infinix atau Transition Holding kayak macam jual rugi ya. Sebelum Infinix Note 40 keluar ya, itu Infinix Note 40 keluar kita nggak tahu harganya berapa, apakah bisa menjatuhkan handphone ini ya. Mungkin waktu pas aku upload ini nanti Infinix Note 40 mungkin pas lagi keluar kali. Yang jelas untuk minusnya apa? Minusnya menurut aku ini layarnya melengkung. Pertama kali beli kalian wajib kalian pasang tempered glass bawaannya, atau kalian bisa beli juga yang cocok. Itu wajib ya, karena ini tuh gampang banget bisa retak atau pecah, jatuh dikit aja bisa retak. Nah, kalian pasang. Nah, setelah kita pasang tempered glassnya, menurut aku di sini ada beberapa minus. Minusnya bukan karena kita masangnya. Minus yang pertama itu kamera depannya dia nggak ada bolongan untuk yang bawaan tempered glass ini. Jadi dia kayak ditutupin kaca. Yang jelas ini tuh menurunkan hasil dari kamera depan. Ya tuh bisa lihat kayak macam ada penahan gitu ya. Jadi kayak nggak jernih gitu. Bisa lihat ada di lampunya aja ada kayak garis-garis gitu ya. Aku foto pakai kamera depan lebih bagus tuh. Bisa lihat sebelumnya aku pakai foto kamera depan, dan setelah aku pakein tempered glass, kamera depannya jadi lebih burik. Tampilan layarnya jadi nggak kerasa banget ngelengkungnya, mungkin karena pinggirannya ini hitam ya. Jadi nggak kerasa banget jadi layar ngelengkungnya. Jadi kok kayak gini nih, kayak layarnya kayak macam flat, walaupun ya masih ngelengkung tapi nggak berasa gitu. Dan juga layarnya juga kayak macam nggak hitam semua, nggak lebih cantik. Jadi kayak macam ada kayak abu-abu gitu tengahnya, karena ini tuh baru aku tahu dan baru aku sadari ternyata tempered glassnya itu yang pinggirnya doang lemnya, di tengah-tengahnya itu nggak ada lemnya. Jadi yang tengahnya nggak ada lemnya, di pinggirnya doang. Jadi mirip kayak macam tempered glass yang keramik ya. Kurang rekomendasi sih yang bawaannya ini ya. Mending kalian beli yang hydrogel aja. Karena kalau yang ini mungkin sih lebih kuat, tapi kalau main game mungkin bisa jadi bakalan ada mistalk, atau bakalan ada yang talk delay, atau mungkin kadang-kadang yang disentuh tapi nggak kesentuh gitu ya. Nah, jadi menurut aku itu aja sih minus dari tempered glass bawaan. Yang kedua, handphone yang biasanya layar melengkung ini nggak cocok untuk dibuat main game. Se-OP-OP apapun, sebagus-bagus apapun chipset ya, tetap nggak enak main game. Ya kalau dibuat main game enak-enak aja, tapi nggak bakalan seenak yang layarnya flat. Aku pribadi punya GT Nubia Z50 itu yang layarnya melengkung pakai Snapdragon 8 Gen 2. Aku sendiri lebih enak main di Infinix GT 10 Pro. Yaitu karena layarnya flat. Kalau layar melengkung kurang enak. Aku pribadi tetap milih layar flat kalau untuk gaming. Tapi kalau untuk allround, untuk gaya atau untuk keren, cantik, ya tetap layar melengkung ini kesannya mewah, mahal ya. Kalau gaming-gaming headphone doang sih nggak ada masalah. Cuma kalau diperbandingin sama layar flat, lebih enak layar flat lagi. Oke guys, jadi cukup sampai di sini dulu. Yang jelas handphone ini worth it banget di harga segini. Tampilannya juga nggak jelek-jelek banget, cantik. Cuma ini kameranya bentuknya seperti ini ya. Nah, apabila ada yang kurang bisa komen aja. Thanks for watching. Jangan lupa bantu like dan subscribe. See you later. Goodbye. Dadah.